Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Wiwi kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah baik-baik Pak Yaya. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Wiwi, ini tadi Bu Wiwi tadi pagi bilang ya kalau ingin ngobrol-ngobrol sama saya terkait diseminasi Iya. pembelajaran berdiferensiasi, PSE dan juga budaya positif. Oke. Ini Bu Wiwi sudah membuat RPP ya Bu ya? Ya sudah Pak. Ini saya lihat-lihat sudah mencakup yang saya diseminasikan kemarin Bu terkait Ya. pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini juga ada PSE-nya dan ada budaya positif yang secara eksplisit ada di RPP ini ya Bu ya. Ya betul Pak. Gitu. Kira-kira Bu terkait RPP yang sudah dibuat sama Bu Wiwi ini kira-kira kapan Bu mau dipraktekkan atau dieksekusi? Ya rencananya RPP yang saya buat ini akan saya laksanakan minggu depan. Minggu depan Di Bu? hari Selasa. Oh, Jam hari pertama Selasa. di kelas 7A. Oh, jam 1 sampai jam 3 Iya, di betul. kelas 7A hari Selasa. Iya betul. Namanya agama kan 3 jam Bu. Iya 3 jam. Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya sendiri Bu terkait RPP yang akan Bu Wiwi laksanakan ini apa Bu? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu satu, peserta didik bisa membaca, menulis surat An-Nisa ayat 59. Terus tujuan yang kedua, siswa mampu untuk mencari isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Itu Pak, ada dua tujuan. Berarti ada dua ya Bu Wiwi Iya, ya. betul. Yang pertama siswa nanti diharapkan mampu membaca dan menulis Iya. surat An-Nisa ayat 59. Iya, betul. Oke. Kemudian yang kedua diharapkan siswa nanti dapat memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Ya. Oke. Baik Bu Wiwi. Kemudian Bu Wiwi ini terkait area pengembangannya apa Bu yang ingin dikembangkan waktu pembelajaran di kelas 7? Ya Pak, ini area pengembangan dari pembelajaran di kelas itu rencananya ada 3 area yang akan saya laksanakan. 1, berdiferensiasi, 2, PSE, 3, budaya positif. Oh, berarti ada 3 ya Bu ya? Iya, betul. Seperti yang saya diseminasikan kemarin Ya, kepada Bapak Ibu Guru, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada PSE dan Iya. ada juga budaya positif. ya betul Pak. Ngomong-ngomong Bu, ini terkait diferensiasinya, nanti Ya. Bu ingin mengambil diferensiasi apa Bu? Ya, diferensiasi yang akan saya laksanakan itu rencananya mencakup 2 Pak ya. Oh, 1 proses, 2 produk. Kalau proses itu siswa itu ketika memilih sumber belajar. Jadi ketika proses itu saya minta siswa itu untuk mencari sumber belajar tentang surat An-Nisa. Mencari surat An-Nisa ayat 59 itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Anak yang suka yang visual itu bisa melihat itu, kalau anak yang audio bisa MP3, kalau anak yang kinestetik itu bisa menulis dari surat An-Nisa itu dari buku yang ada. oh, Terus yang kedua itu nanti berdiferensiasinya mencakup yang produk Pak. iya, produk. Ya, kalau produk itu nanti bisa dilihat dari anak-anak mengerjakan LKPD. Oh, Selain LKPD, nanti anak-anak juga saya minta untuk berdiskusi. oh. Berarti untuk diferensiasinya ada 2 ya Bu ya? Iya. Yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. gitu. Iya betul. Kemudian Bu, untuk PSE-nya sendiri, Iya. ini yang mau dikembangkan apa Bu kira-kira? Ya, PSE yang akan saya kembangkan itu rencananya adalah 1, kesadaran diri. Kesadaran diri ini mencakup anak-anak itu supaya tergerak untuk mengerjakan LKPD ataupun LKPD-nya masing-masing tanpa harus diperintah. Jadi setelah kita kasih LKPD, itu anak-anak ya punya kesadaran diri, oh ini saya kerjakan. Terus yang kedua mencakup keterampilan sosial, yaitu meliputi ketika anak-anak berinteraksi dengan siswa-siswa yang lainnya ketika berdiskusi. Ini nanti rencananya diskusinya akan saya minta anak-anak untuk mencari sekandungan dari surat An-Nisa. Terus yang ketiga PSE-nya yaitu pengambilan keputusan.
Jadi nanti ketika diskusi itu anak-anak kan saya minta untuk mencari isi kandungan dari surat An-Nisa. Mereka nanti berdiskusi musyawarah untuk mengutarakan hasil dari tugas tadi. Nah, itu nanti siswa bisa mengambil keputusan mana jawaban yang tepat. Jadi untuk PSE-nya yang akan dikembangkan ada 3 ya Bu ya. Iya. Yang pertama terkait kesadaran diri, kemudian kedua keterampilan sosial, yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Baik sekali Bu Wiwi. Kemudian Bu, terkait budaya positif Bu yang ingin dikembangkan apa Bu? Iya. Untuk terkait budaya positif itu juga ada 2. Iya. 1 kemandirian, 2 religius. Untuk yang kemandirian ini nanti akan saya lihat ketika anak-anak itu berdiskusi. Ya, berdiskusi itu apakah dia mau mandiri untuk mencari jawabannya, untuk berdiskusi mencari jawaban dari soal yang didiskusikan tadi. Nah, itu nanti bisa dilihat dari kemandirian anak-anak. Yang kedua bisa dilihat ketika ada tugas anak-anak silakan mencari sumber belajarnya. Nah, itu bisa dilihat Pak, ketika anak-anak ada petunjuk mencari sumber belajar melalui YouTube atau MP3, itu bisa dilihat dari situ bentuk kemandirian. Yang kedua adalah dari segi religius. Kalau dari segi religius itu bisa kita lihat nanti ketika ibu saya, maksudnya saya itu mengucapkan salam otomatis anak sudah menjawab. Ya, itu sudah menunjukkan religius. Yang kedua ketika saya minta anak berdoa, itu juga sudah menunjukkan sikap religius. Itu. Jadi nanti terkait budaya positif yang dikembangkan ada 2 nggih. Yang pertama ada kemandirian, yang kedua ada sikap religius. Baik, kemudian Bu Wiwi, itu tadi merupakan area pengembangan ada 3, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan juga ada budaya positif. Kemudian Bu Wiwi, kira-kira nanti di akhir kegiatan pembelajaran anak-anak mau dikasih apa Bu? Rencananya kalau di akhir pelajaran saya mau refleksi gitu Pak. Oh, mau refleksi? Iya. Dari hati ke hati nanti saya tanya, anak-anak gimana pelajaran hari ini? Nanti anak-anak bisa menjawab, iya Bu, menyenangkan atau gimana. Oke. Baik Bu Wiwi, ini RPP-nya saya lihat, modul ajarnya saya lihat juga sudah lengkap Bu, mulai dari tujuan sampai dengan kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup juga sudah lengkap. Semoga nanti minggu depan hari Selasa ketika saya masuk ke ruangnya Bu Wiwi, Iya Pak. semoga nanti hasilnya sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu untuk ratingnya sendiri kira-kira berapa Bu yang Bu Wiwi harapkan terkait pembelajaran minggu depan Bu? Saya berharap ya antara 4 sampai 5 Pak. 4 sampai 5 ya, saya Bu ya. optimis gitu. Oh. Semoga bisa tercapai Bu Wiwi. Ya, amin. Baik Bu Wiwi, terima kasih. Sampai ketemu nanti minggu depan hari Selasa ya Bu Wiwi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa? Dadah. Iya. Sebelum materi kita lanjutkan, mari pembelajaran kita hari ini dimulai dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Silakan kalian buka halaman 6. Ya, materi kita adalah surat An-Nisa ayat 59. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini: 1. Kalian mampu membaca, menulis, dan menghafal surat An-Nisa ayat 59. Tujuan yang kedua, kalian mampu mengambil isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Adapun metode yang saya akan gunakan nanti adalah problem based learning, ya. Jadi kalian mencari sendiri sumber belajar yang akan kita pelajari nanti, ya. Kita akan mempelajari surat An-Nisa ayat 59. Sudah ketemu, Cak? Ya. Sebelum saya lebih dalam menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 59, tolong siapa yang bisa membaca surat An-Nisa ayat 59? Yuda, mana Yuda? Yuda, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu itullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Tepuk tangan untuk Yuda. Sekarang kalian saya minta untuk mencari sumber belajar surat An-Nisa ayat 59. Terserah sampean, kesenangannya sampean mencari surat An-Nisa ayat 59 itu bisa dicari lewat YouTube, bisa dicari di buku paket, bisa dicari di MP3 ataupun yang lainnya. Setelah kalian menemukan surat An-Nisa ayat 59, saya minta untuk ditulis di buku tulis. Kalian anak-anak sekalian itu saya belajari supaya belajar lebih mandiri, mencari sumber belajar ataupun mencari materi pelajaran yang akan kita pelajari. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Silahkan dibuka bukunya ataupun HP-nya untuk mencari sumber belajar sesuai dengan yang kalian inginkan. Sudah selesai anak-anak? Tolong ganti anak perempuan ya yang membaca. Tadi kan untuk tesnya juga sudah membaca. Sekarang bagian anak perempuan. Ya, Ajeng silakan ya yang keras. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Tangan saja. Saya lihat tadi anak-anak sudah bisa mencari sumber belajar, mencari surat An-Nisa ayat 59. Tapi saya lihat anak-anak sudah menulis surat An-Nisa 59. Menurut kalian mudah apa sulitnya menulis surat An-Nisa ayat 59? Kalau sudah terbiasa, kalian akan mudah menulis ya. Untuk tugasnya kedua, kita akan diskusi. Diskusi dengan kelompokku masing-masing. Apa tugasnya? Tugasnya kalian mencari isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Sampean diskusikan, sampean ngobrol sama temanmu sekelompok, apa isi kandungan dari surat An-Nisa, menjelaskan tentang apa. Silakan kalian berdiskusi, ngobrol sama temannya, terus nanti disimpulkan, diambil keputusan apa isi kandungan surat An-Nisa ayat 50. Gimana anak-anak? Bisa apa tidak? Ya. Ya silakan kalian diskusi yang ngomongan sama temannya. Mana anak-anak diskusinya sudah selesai? Sudah diambil keputusan? Sudah ditulis di bukunya? Kalau nanti saya tunjuk untuk menyampaikan hasil diskusinya sudah siap? Sudah siap ya? Sekarang saya tunjuk kelompoknya Abid. Dengan An-Nisa ayat 59 adalah menjelaskan untuk patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum. Ya, terima kasih untuk Abid. Menurut Abid, ini adalah kandungan surat An-Nisa ayat 59. Kita itu diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, kalau terjadi perselisihan, maka hukum yang kita kembalikan itu adalah hukum yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Itu menurut kelompoknya Abid tentang isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu tadi tentang surat An-Nisa ayat 59. Itu bisa kita ambil kesimpulan ya anak-anak, bahwa dalam surat An-Nisa ayat 59 itu Allah berfirman, kita itu diperintahkan untuk selalu menaati satu, tanya ati Allah, taat pada Allah. Yang kedua, wati'un Rasul, taat kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah pemerintah di antara. Apakah kalian sudah mentaati perintah dari Allah? Sampun. Contohnya apa coba? Sholat 5 sama sudah sholat 5 waktu belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang belum. Nah setelah sampean mempelajari surat An-Nisa ayat 59 ini, sampean harus termotivasi untuk
senantiasa mentaati perintah Allah, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Ya. Demikian pelajaran kita kali ini tentang materi surat An-Nisa ayat 50. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita kali ini? Mengasihkan, seru atau melelahkan? Seru. Mengasihkan dan seru katanya. Ya, minggu depan jangan lupa kita pelajari bab berikutnya surat An-Nahl ayat berapa? 60. Ya, ayat 60. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi. Ya, selamat siang Pak Yayang. Gimana kabarnya Bu Wiwi untuk hari ini? Alhamdulillah di cuaca yang panas ini tetap sehat. Alhamdulillah. Bu Wiwi, kemarin kan saya sudah mengobservasi Bu Wiwi waktu pembelajaran di kelas. Ya. Setelah itu saya ingin melakukan pasca observasi nih Bu. Ya. Coaching setelah pasca observasi. Ya. Yang pertama gini Bu, kan saya sudah masuk di kelasnya Bu Wiwi, sudah melakukan observasi. Menurut Bu Wiwi, bagaimana praktek pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi ketika saya observasi? Ya, ketika Pak Yayang observasi di kelas saya kemarin, itu yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar. Kira-kira ya 90% itu sudah terlaksana. Adapun pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin itu materinya adalah surat An-Nisa ayat 59. Terus adapun tujuan pembelajarannya itu adalah satu, siswa mampu membaca dan menulis surat An-Nisa ayat 59. Terus yang kedua, siswa mampu mengambil kandungan isi surat dari An-Nisa ayat 59. Terus adapun strategi yang saya gunakan itu menggunakan 3 strategi pembelajarannya, yaitu 1 berdiferensiasi, 2 PSE, 3 budaya positif. Adapun model yang saya gunakan kemarin untuk Pak Yayang ya, itu model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Problem based learning. Terus untuk hasil produknya saya menggunakan LKPD dan diskusi. Ini untuk metodenya berarti menggunakan diskusi dan juga LKPD. Ya. Kemudian Bu, refleksi pelaksanaan pembelajarannya yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi. Ya. Itu ketika saya amati di kelas itu refleksinya seperti apa Bu? Apakah sudah sesuai dengan RPP ataukah ada yang kurang atau yang seperti apa Bu? Saya rasa itu sudah sesuai dengan RPP, 95% itu sudah sesuai Pak. Ya. Nah kemudian gini Bu, kemarin sebelum saya observasi kan saya tanya kepada Bu Wiwi, ini hal apa yang dikembangkan terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wiwi. Kan Bu Wiwi kemarin bilangnya diferensiasi, kemudian PSE dan juga budaya positif. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu terkait diferensiasinya itu
kemarin kelihatan atau tidak, PSE-nya kelihatan atau tidak, dan juga budaya positifnya seperti apa? Ya Pak Yayang, kita kemarin itu pas waktu pembelajaran menggunakan area pengembangan 3 kan, diferensiasi, PSE, dan budaya positif. Untuk yang berdiferensiasi itu sudah nampak sekali ketika saya mengadakan pembelajaran, karena yang saya amati 1 proses, 2 produk. Kalau yang proses itu anak-anak saya minta untuk mencari sumber belajar sendiri. Anak-anak saya minta untuk mencari surat An-Nisa ayat 59. Kan anak-anak itu ada yang tipe visual, audio, dan kinestik. Nah, saya serahkan pada anak-anak, kalian cari surat An-Nisa ayat 59, bisa dari YouTube. Anak-anak diizinkan bawa HP Pak kemarin, ya. Bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari MP3 ya. Jadi nanti saya mengajari mereka. Kalau yang suka visual, itu biasanya bukanya di YouTube, ngetik surat An-Nisa 59. Jadi bisa. Kalau yang audio bisa dari MP3, yang visual bisa juga dari buku. Kalau yang kinestik itu biasanya suka nulis. Apa yang dilihat di buku itu ditulis, jadi kan dia bergerak. Itu dari segi proses yang saya amati gitu. Jadi sesuai dengan diferensiasi dari siswa. Terus yang kedua, diferensiasinya yang saya lihat dari produknya, dari produk hasil siswa. Itu saya menggunakan 2, yaitu LKPD dan diskusi. Okay? Kalau LKPD itu saya buat soal, anak-anak saya suruh untuk menulis dari ayat surat An-Nisa. Setelah ditulis nanti beserta artinya Pak itu, Arab beserta artinya. Terus yang kedua tugasnya itu mencari arti per lafal. Jadi lafal potong satu-satu, umpamanya ida artinya jaa artinya apa, jadi dipotong-potong biar anak itu juga berpikir, nggak langsung letterlek ayat beserta arti. Tuh, jadi prosesnya itu produknya itu saya live menulis dan mencari arti per lafal. Itu Pak yang dari LKPD. Selain itu nanti kalau sudah selesai, saya membentukkan, kemarin saya bentuk kelompok Pak kan, ya ada 5 kelompok kan kemarin pas dengan observasi. Itu anak-anak saya kelompokkan, anak-anak silakan berdiskusi. Yang kalian perlu diskusikan itu mencari isi kandungan dari surat An-Nisa. Kalau yang namanya isi kandungan itu berarti anak-anak itu menganalisis dari arti atau terjemah dari surat An-Nisa, menganalisis kesan. Itu yang dari produk diskusi, ya, berdiferensiasi. Terus yang kedua, area pengembangan yang saya amati yaitu dari PSE. Itu 1, kesadaran diri, 2, kemandirian, 3, keterampilan sosial, 4, pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, kesadaran diri. Itu anak-anak sudah saya lihat itu punya kesadaran diri ketika datang, ayo anak-anak berdoa, itu langsung diam berdoa. Ayo anak-anak kita kerjakan, kita cari sumber belajarnya, terserah kalian. Itu anak-anak sudah sibuk sendiri, wah saya mencari di HP saja, saya yang MP3, saya yang apa itu di buku saja, saya suka buku gitu. Terserah, itu sesuai dengan modelmu, sesuai dengan kesukaanmu. Jadi mempunyai kesadaran diri gitu Pak ya. Terus yang kedua, kemandirian. Anak-anak itu sudah mandiri. Kalau sudah dibilang, ya anak-anak silakan cari, wah sibuk sendiri nyari sumber belajar tadi, baik dari YouTube, buku tulis atau MP3. Yang ketiga, keterampilan sosial itu bisa diamati dari diskusi tadi Pak. Kemarin diskusi itu tentang kandungan surat An-Nisa itu mereka ini apa ya, ini diskusinya gini-gini. Sudah setelah membaca terjemahnya, anak-anak itu mempunyai pemikiran sendiri. Antara satu anak dengan satu anak itu rata-rata berbeda pemikirannya. Nah, mereka saling berdiskusi, berinteraksi. Saya lihat jiwa sosialnya juga akhirnya keluar. Asalnya biasanya pendiam, diulang menengahi, diam gitu. Kalau sudah ketemu temannya ternyata dia juga bisa ngomong gitu Pak. Terus yang keempat, pengambilan keputusan. Itu saya amati anak-anak itu setelah diskusi yang ngomong kalau sama temannya itu untuk mengambil keputusan apa toh yang
hasil dari kandungan surat An-Nisa ayat 59, mereka bisa berdiskusi menetapkan oh ini jawaban yang tepat analisis dari surat An-Nisa ayat 59. Jadi mereka bisa mengambil keputusan bersama. Itu banyak pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, budaya positif. Budaya positif itu bisa dilihat dari kemandirian dan religius. Kalau dari kemandirian itu siswa ketika menggali informasi itu juga bisa sendiri langsung cari di YouTube atau di RT3 atau di buku itu sudah bisa sendiri, itu sudah menunjukkan dia mandiri. Terus yang kedua bisa mengerjakan sendiri tadi, mencari artikel lokal itu anak-anak bisa sendiri, terus ya, itu berarti menunjukkan kemandirian dari siswa. Kalau dari segi ke religius itu anak-anak ya bisa dilihat ketika guru datang itu mengucapkan salam langsung otomatis mereka menjawab salam. Terus diminta untuk berdoa, anak juga berdoa sebelum bersalam. Itu Pak yang untuk budaya. Ya, terima kasih Bu Wim. Jadi memang kemarin waktu saya observasi memang sudah muncul Bu ya terkait diferensiasinya yaitu proses dan juga produk. Ya. Cuma mungkin ke depan Bu Wim bisa mengembangkan atau kita belajar bareng-bareng Bu terkait pengembangan diferensiasi konten yang di awal. Kemudian terkait PSE kemarin saya amati sudah tampak Bu dari kesadaran diri, dari berdoa, kemudian membersihkan kelasnya jika ada sampah, kemudian dari kesadaran sosial bagaimana berinteraksi, kemudian keputusan bertanggung jawab ketika hasil diskusinya tidak harus saling oyok-oyokan seperti itu, jadi sadar satu sama lain. Ya, betul Pak ya. Kemudian terkait budaya positif, memang anak-anak sudah bisa mandiri untuk mencari sumber belajar atau literatur dan juga religius seperti yang Bu sampaikan ketika Bu masuk, anak-anak juga menjawab salam kemudian juga berdoa. Kemudian selanjutnya Bu, kalau dilihat dari rating Bu, kira-kira dari bintang 5, 1 sampai 5 kira-kira bintang berapa Bu untuk keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu? Ya saya harapkan ya agak 4 ya 5 gitu Pak. Karena dilihat dari proses kita kemarin pas observasi itu sudah terlaksana gitu loh Pak. Berarti antara 4 sampai 5 gitu? Iya, karena ya itu tadi saya amati sudah terlaksana prosesnya. Kemudian Bu, untuk rencana tindak lanjutnya ke depan gimana Bu kira-kira Bu? Ya seperti yang dari masukan dari Pak yang tadi, saya rencananya ke depan itu mau menerapkan diferensiasi dengan konten Pak. Iya. Belajar berdiferensiasi konten. Iya. Jadi untuk konten sebenarnya gini Bu, di awal itu anak-anak nanti bisa disediakan beberapa media pembelajaran. Kalau di IPA itu kan ada carta atau gambar, kemudian ada video, mungkin ada praktek juga itu kalau di IPA ya. Kalau untuk agama nanti bisa dimodifikasi sendiri sesuai kebutuhan ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira terkait rencana tindak lanjutnya tadi terkait diferensiasi konten Bu, kira-kira kapan Bu ya untuk implementasinya? Implementasinya nanti saya sesuaikan dulu diferensiasi konten ini dengan materi yang cocok Pak. Kalau nanti sudah ketemu materi yang cocok, nanti saya akan terapkan. Memang diferensiasi ini tidak bisa diterapkan di semua topik Ibu ya. Jadi kita harus menganalisis dulu topiknya apa, kemudian nanti kita harus menerapkan diferensinya ini apa yang cocok. Apakah hanya 1, apakah hanya 2, atau bisa ke 3. Jadi kita memang tidak bisa memaksa misalkan materi A ini kalau dipaksakan harus 3 keluar, tidak bisa. Jadi nanti kalau dipaksakan malah tidak jadi nanti ketika jalan sesuai ya. Terima kasih Bu Wiwi kemarin sama observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Wiwi. Memang Bu Wiwi sudah mulai belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sudah mulai belajar terkait penerapan pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif yang ada di kelas. Semoga apa yang sudah kita lakukan Bu Wiwi ini bisa ditularkan kepada teman-teman kita yang ada di sini supaya sekolah ini menjadi ekosistem yang sehat, ekosistem yang maju dan pembelajarannya berpihak pada
murid. Jadi goalsnya atau tujuan kita sebenarnya bekerja di sini, mengajar di sini kan untuk murid. Bagaimana kita mengembangkan murid untuk menyiapkan masa depan mereka. Kita tidak boleh melupakan kodrat alam dari murid, tapi kita harus mendampingi murid terhadap kodrat zamannya. Kalau zamannya dusta, ya harus kita dampingi sesuai dengan seperti itu, Nggih. Nggih, benar, Nggih. Terima kasih Guru atas waktu yang telah diberikan. Nanti ke depan kita diskusi lagi bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, PSE dan juga budaya positif. Terima kasih Guru ya untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.